Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah paling manfaat lancar barokah. Baik, untuk di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pembelajaran fikih zakat. Video kali ini saya tujukan dalam rangka menyelesaikan tugas hukum telematika yang diampu oleh dosen Ibu Riri. Next, pendahuluan. Zakat merupakan suatu kewajiban yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam, dan zakat merupakan rukun Islam yang keempat, sehingga Islam seorang belum tegak selama belum mengeluarkan zakat. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa aqimus shalah wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajidu min indallah innallaha bima ta'maluna basir. Artinya, dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu. Tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan. Al-Baqarah ayat 110. Oleh karena itu, ketika orang yang wajib zakat tidak menaikkan kewajiban zakatnya, maka ada peringatan dan ancamannya. Next, ancaman bagi yang menolak zakat. Walladzina yang nizunad dahaba wal fiddah wala yunfikunaha fi sabilillah fabasyirhum bi adzabin alim yama yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatuwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadza ma kanastum li anfusikum faduku ma kuntum taknizun. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahulah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih. Pada hari dipanaskan emas perak itu di dalam neraka jahanam. Lalu dibakarkan dahi mereka, lambung dan punggung mereka. Lalu dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri. Maka rasakanlah sekarang, maksudnya akibat dari apa yang kamu simpan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak seseorang pun yang memiliki simpanan kemudian ia tidak mengeluarkan zakatnya, pasti akan dipanaskan, simpanannya itu di atas jahanam, dijadikan cairan panas yang diguyurkan di lambung dan dahinya, sehingga Allah berikan keputusan di antara para hambanya di hari yang lama, sehingganya sekitar 50.000 tahun sampai diketahui kemana perjalanan ke surga atau ke neraka. Next, An Abi Hurairah yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min sahibi dhahabin wala fiddah la yuwatti minha haqqaha illa idza kana yaumul qiyamah sufihat lahu sofa ihum minnar wa ukhmiya alaiha fi nari jahannam fayu'wa biha janbuh wajabinuhu wa dhahruh kulama barodzat uidat lahu fi yaumin kana miqdaru khamsina alfasanah hatta yuqadha bainal ibadi fayara sabilahu imma ilal jannah wa imma ilan nar. Tidaklah pemilik emas dan pemilik perak yang tidak menunaikan haknya perak, maksudnya darinya yaitu zakat, kecuali jika telah terjadi hari kiamat
Maksudnya perak dijadikan lempengan-lempengan di neraka. Kemudian dipanaskan di dalam neraka jahanam. Lalu dibakarlah dahinya, lambungnya dan punggungnya. Tiap-tiap lempengan itu dingin dikembalikan, maksudnya dipanaskan di dalam jahanam untuk menyiksanya. Itu dilakukan pada hari kiamat yang satu hari ukurannya 50.000 tahun sehingga diputuskan maksudnya hukuman di antara seluruh hamba. Kemudian dia akan melihat atau akan diperhatikan jalannya, kemungkinan menuju surga dan kemungkinan menuju neraka. Hadis riwayat Muslim. Next. Kemudian menolak zakat hukumnya kafir. Para ulama bersepakat bahwa orang yang menolak atau mengingkari kewajiban zakat adalah kafir dan keluar dari Islam. Fa innaman ankaro farodz zakah fi hadhil asman karena kafirun bi ijma'il muslimin. Sesungguhnya barang siapa yang mengingkari kewajiban zakat pada zaman ini, maka ia telah kafir berdasarkan ijma ulama. Imam An-Nawawi berkata tentang seseorang yang mengetahui kewajiban zakat kemudian mengingkarinya, maka dengan mengingkarinya itu ia menjadi kafir. Berlaku atasnya hukum orang murtad berupa disuruh tobat dan diperangi. Karena kewajiban zakat adalah sesuatu yang secara aksiomatik diketahui kewajibannya dalam agama. Orang yang mengingkari zakat dipandang sangat hina, bahkan dikatakan sudah tidak zamannya lagi ada orang yang menolak zakat. Next. Kemudian jenis hukuman orang yang menolak zakat. Orang yang menolak zakat membayar zakat diganjar dengan 3 jenis hukuman, yaitu hukuman akhirat seperti hadis yang telah disebutkan di atas. Kemudian hukuman duniawi yang telah Allah tetapkan seperti dalam hadis Nabi, tidak ada suatu kaum yang menolak zakat, pasti Allah akan uji mereka dengan paceklik, kelaparan dan kekeringan. Walam yam na'u zakata amwalihim illa muni'ul qadra minas sama'i walaulal bahaimu lam yumtor. Tidaklah suatu kaum enggan melanggar zakat dari harta-harta mereka, melainkan mereka akan dicegah dari mendapatkan hujan dari langit. Sekiranya bukan karena bintang-bintang ternak, niscaya mereka tidak diberi hujan. Next. Kemudian hukuman duniawi yang diberikan oleh pemerintahan Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang zakat, barang siapa yang memberikannya untuk memperoleh pahala dari Allah, maka ia akan memperoleh pahala. Dan barang siapa yang menolaknya, maka kami akan mengambil separuh hartanya. Dan sebagaimana kesungguhan Rob kami, tidak halal bagi keluarga Muhammad sedikit pun. Sedangkan jika penolakan dilakukan oleh sekelompok kaum muslimin, maka negara wajib memeranginya dan mengambil zakat mereka dengan paksa. Inilah yang dilakukan Abu Bakar radhiyallahu an ketika ada kabilah-kabilah yang menolak membayar zakat. Qala Abu Bakar, wallahi la uqatilanna man farraqa baina shalah wa zakah. Fa inna zakah hakul mal. Wallahi law mana'uni anakon kanu yuwadduha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Laqatal tuhum ala man ihima. Qala Umar fawallahu ma huwa illa an araitu an qad sakharallahu sadara Abi Bakar lil kital fa araftu anal haqqa. Kata Abu Bakar, demi Allah aku akan memerangi orang yang membedakan antara sholat dan zakat. Karena sesungguhnya zakat itu adalah hak harta kekayaan. Demi Allah, jika mereka menolak pemberian seekor hewan kepadaku yang pernah mereka berikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pasti akan aku perangi karena penolakannya itu. Next, penutup. Demikian penjelasan tentang akibat dan ancaman yang orang yang menolak zakat. Semoga
bermanfaat menjadi peringatan untuk kita semua. Semoga kita bisa menjadi hambanya yang taat melaksanakan kewajiban-kewajiban ibadah kepadanya. Sekian. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.